Karena ujung kulon itu satu bentuknya, disitulah tafakur, yaitu kalau kita seorang nabi tafakurnya di situ siapa? Nabi Nuh, ya, bukan fotokopi ini. Nabi Adam sampai para nabi itu pasti nincak di ujung kulon. Para nabi Allah itu bertafa ataupun bertafakur di ujung kulon Banten, kata Mama Gufron teman-temannya. Apakah benar atau tidaknya, wallahu alam, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Yang jelasnya coba nanti kita lihat apa sih sebenarnya ujung kulon tersebut. Makanya menjadilah Prabu Siliwangi, disitulah letaknya. Sampai kepada berhadapan antara sunan-sunan yang ada menghadapkan Nabi Khidir alaihi wasallam. Saya juga di ujung kulon 40 hari 40 malam. Jadi Mama Gufron juga bertafakur di ujung kulon selama 40 hari 40 malam ya. Sama seperti para nabi-nabi seperti itu teman-temannya, dia juga bertafakur di ujung kulon ya. Seperti yang ia sebutkan tadi bahwa para nabi-nabi terdahulu bertafakur ataupun bertapa di ujung kulon Banten. Menghadap Robbana qoli inna rahmatan ru wa maqoli inna rahmatan sunda al qoli inna rahmatan lil alamin. Betul atau tidak? Maka ketinggian ilmu bukan berarti makom dia setinggi melebihi orang-orang terdahulu, enggak. Selama Mama Gufron nggak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok ntar atau setara dengan nabi, biarin aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, bantu untuk berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, serta like, comment, dan share. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Mama Gufron di awal tadi, bahwa para nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, itu pernah bertafakur ya. Bahasa lainnya adalah bertapa di ujung kulon Banten teman-teman ya. Sampai kepada para Wali Songo serta Nabi Khidir, dan terakhir katanya adalah Mama Gufron sendiri yang bertafakur 40 hari 40 malam di ujung kulon tersebut teman-teman. Kalau kita merujuk kepada websitenya wisatakita.com, di sini dijelaskan Taman Wisata Ujung Kulon. Taman Wisata Ujung Kulon adalah sebuah tempat untuk perlindungan satwa-satwa asli dari Indonesia yang terancam punah teman-temannya. Memang Taman Nasional Ujung Kulon ini ada di Indonesia dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai taman nasional ataupun destinasi wisata teman-temannya. Taman ini terletak di bagian paling barat Pulau Jawa dan mempunyai luas sekitar 1.122.956 hektar. Terdapat 3 tipe ekosistem di Taman Nasional ini, yaitu ekosistem perairan laut, ekosistem daratan, dan ekosistem rawa. Jadi teman-teman, Ujung Kulon ini merupakan tempat perlindungan satwa-satwa asli dari Indonesia teman-temannya. Seperti yang disampaikan Mama Gufron di awal tadi teman-teman, bahwa para nabi-nabi terdahulu sudah pernah menginjakkan kaki di Ujung Kulon Banten ini teman-temannya, melakukan tafakur ataupun bertapa ataupun mengasingkan diri. Kalau masalah kebenarannya kita tidak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Mama Gufron berdusta, wallahu alam, atau apakah ini benar, wallahu alam juga teman-teman. Namun pada kesempatan ini teman-teman, kita mendapatkan satu video tanggapan daripada Buya Ar-Razi, di mana di video sebelumnya para ustadz-ustadz kita, ada 3 ustadz yang sudah kita angkat, bahwa mereka juga sudah mereaksi, merespon, memberikan teguran keras kepada Mama Gufron. Di video kesempatan ini teman-teman, kita akan mendengarkan bersama bagaimana tanggapan daripada Buya Ar-Razi kepada Mama Gufron teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman, mohon disimak sampai habis agar teman-teman bisa menyimpulkan apa komentar ataupun apa tanggapan daripada Buya Ar-Razi kepada Mama Gufron ini teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Mungkin antum mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Jangan nanya tentang Mama Gufron.
Di awal ini Buya Rozi mengatakan jangan tanya tentang masalah Mama Gufron teman-temannya. Sudah dibuat disclaimer teman-teman ya. Ya, tentang bahasa Bahasa Suryani. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Iya. Apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Ujian. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini memang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu bener, siapa tahu bener kan. Ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Iya. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah ahlus sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan, Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sughra bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku nabi, ngaku jadi rasul, atau dia tetap wali tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah, ya. Sepakat? Antum gak sepakat juga nggak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Nih perhatikan, akidah Ahlus Sunnah menyebutkan aliran menyimpang itu 3 aja. Nih versi Imam Ghazali. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat itu dia menyimpang bab ketuhanan, ya, menyimpang bab ketuhanan, artinya dia menyembah selain Allah. Yang kedua, nubuwat, tentang kenabian. Selama seseorang tidak meyakini dirinya nabi atau setara dengan makom nabi, coba antum boleh nggak punya pengetahuan hari ini, pengetahuan tentang pengetahuan knowledge kedokteran, Pak Dokter lebih mengerti dari Nabi Hud, boleh nggak? Spesialis jantung, apalagi Pak Dokter, penyakit dalam, apalagi infeksi, itu Nabi Isa belajar nggak? Kuliah begitu nggak? Kan nggak. Maka boleh jadi seorang dokter hari ini secara knowledge, science, pengetahuannya melebihi orang-orang terdahulu termasuk para nabi. Tapi pengetahuan ini tidak membuat makom dia lebih tinggi dari makom nabi. Paham? Paham maksudnya? Mulai connect? Maka ketinggian ilmu bukan berarti makom dia setinggi melebihi orang-orang terdahulu, enggak. Ya, beda bab. Nabi-nabi terdahulu itu ketinggian mereka tidak hanya bab ilmu, tetapi iman. Imannya itu tidak lagi kata orang, tapi dia langsung ketemu dengan yang diimaninya. Ya, maka mereka nggak perlu lagi ilmu-ilmu yang di luar, langsung ketemu sumber. Ya, paham di situ? Oke.
Jadi boleh jadi ilmu kita, knowledge kita hari ini melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, boleh? Mungkin aja. Tapi iman kita tidak akan pernah melewati mereka. Maka apabila teks yang muncul dari kalangan sufi bahwa makom mereka lebih tinggi dari para nabi, pasti itu tidak benar dari mereka. Pasti itu kesalahan penyalin, atau itu adalah susupan dari orang yang iri dan dengki. Oleh karena itu, bab kedua ini jangan keliru. Ya, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Selama Mama Gufron nggak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok. Ntar atau setara dengan nabi, biarin aja. Ya. Daripada antum nanti malah menggelapkan hati. Ya. Oh, murid-muridnya nyerang Habib Lutfi. Ya, itu urusan dia. Dia yang paling aneh menyerang para habaib tapi bacaannya Ihya. Nah, itu paling kacau itu. Kenapa? Ihya Ulumuddin itu kitab tazkiyatun nafs, menyucikan hati, bukan untuk nyerang nasab tertentu. Tapi itulah anehnya zaman now, akhir zaman ini. Ini akhir zaman, kitab tasawuf dijadikan untuk bahan tengkar. Baik teman-teman, itu tanggapan daripada Buya Rozi, di mana tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyimak. Setidaknya saya juga mencatat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Meskipun secara jujur saya respect sama beliau, Buya Rozi, saya sangat memuliakan dan menghormati beliau, namun ada beberapa komentar ataupun tanggapan dari beliau tadi, yang saya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan pemikiran beliau tadi teman-teman. Ya wajar saja karena kita manusia normal, bisa saja kita setuju dan bisa saja tidak setuju teman-teman ya. Karena ini adalah masalah pro dan kontra. Di mana dalam catatan saya ada sebanyak 6 poin yang saya ambil kesimpulan daripada tanggapan Buya Rozi ini. Yang pertama, Buya Rozi mengatakan netizen tak perlu ikut campur mengomentari Mama Gufron. Nah, di sini saya tidak setuju sekali teman-teman ya. Kalau netizen itu diam ataupun tidak ikut campur dalam komentar, tentu ini akan bisa berlanjut dan bahkan akan menjadi problem di masa akan datang seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah tahu sama-sama beberapa penjelasan ataupun beberapa statement daripada Mama Gufron ini memang sangat-sangat nyeleneh, memang sangat-sangat aneh teman-teman ya. Berbicara dengan semut, berbicara dengan hujan, mengejar para malaikat, bisa membentak-bentak malaikat. Ini kan sudah di luar nurul teman-teman ya. Artinya kalau kita komentari berarti kita masih peduli dengan masalah ini teman-teman. Ini poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini saya setuju poin yang kedua, masalah Mama Gufron ini adalah ujian bagi kita. Ya jelas sekali ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah memang kita sanggup untuk menerima ini atau bahkan kita melawan? Nah, di sini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman, kalaupun benar Mama Gufron itu mengarang kitab Suryani yang berbahasa Suryani sebanyak 500 kitab, ya itu terserah dia saja, kata Buya Rozi, teman-teman. Tidak perlu ikut campur, biarkan dia. Masalah benar atau tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, teman-teman, di sini beliau mengatakan ini mungkin adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang suka mengkritik para habib-habib, kata Buya Rozi, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, beliau mengatakan kalau kita mau melihat seseorang itu benar-benar menyimpang, lihat kepada 3 poin. Akan tetapi di video tadi hanya 2 poin saja yang beliau sampaikan, yaitu masalah ketuhanan dan kenabian. Yang terakhir, teman-teman, selagi Mama Gufron tidak mengaku sebagai nabi, biarkan saja dia berucap seperti apapun itu, kata Buya Rozi, teman-teman. Kalau yang nomor 6 ini saya kurang setuju sekali, teman-teman. Meskipun Mama Gufron itu tidak mengaku sebagai nabi, karena ajaran-ajaran ataupun pemahaman daripada Mama Gufron ini sudah dinilai sangat nyeleneh, maka kita tidak bisa tinggal diam, teman-teman. Kita sangat mendesak sekali bagaimana respon MUI dalam menanggapi ataupun memberikan kritikan tanggapan kepada Mama Gufron ini, teman-teman. Untuk teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semuanya atas tanggapan daripada Buya Rozi ini kepada Mama Gufron? Silakan sampaikan di kolom komentar teman-teman. Atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Mungkin di episode kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu kemaafan untuk saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.